untuk honorer dan penyelesaian terkait dengan honorer. Silakan kalau ada yang bertanya. Bapak nomor 1, tadi yang belum dulu ya, Bapak yang tengah, ada lagi? Ya, 3, silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Hendar dari BKPSDM Kabupaten Tangerang. Hubungannya dengan penghapusan tenaga non-ASN Pak, yang pertama kami dari pemerintah Kabupaten Tangerang tentunya mengapresiasi kebijakan ini. Kalau dilihat dari segi ingin membangun SDM ASN yang profesional, hubungannya dengan penataan karir dan standar rekrutmen dan gaji yang lebih teratur. Cuman masukan barangkali Pak, yang pertama sesuai dengan PP 49 tahun 2018 bahwa waktu untuk penghapusannya itu akhir November 2023. Kalau tidak salah ini berkaitan dengan rangkaian pemilu Pak, yang pemilu 2024. Barangkali ini perlu diperhatikan karena dikhawatirkan bahwa kegiatan atau kebijakan penghapusan tenaga honorer itu akan menjadikan komunitas politik dalam rangkaian pemilu. Terus yang kedua juga kondisi pasca pandemi COVID, di mana pemulihan ekonomi Indonesia sedang berlangsung. Dan kita juga memaklumi bahwa tenaga honorer memberikan kontribusi terhadap kinerja terutama di pemerintah daerah. Ini akan memberikan efek terhadap jumlah kemiskinan baru seandainya ini dilaksanakan. Di Kabupaten Tangerang perlu dilaporkan Pak bahwa hasil pendataan tenaga honorer sebanyak 8.836 yang terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama kelompok THK 2 sebanyak 868 dan yang kedua kelompok tenaga non ASN sebanyak 7.968. Terus yang berikutnya Bapak masukkan juga bahwa dalam kebijakan pelaksanaan penghapusan non ASN, seperti kita dengarkan tadi bahwa untuk tahun 2022 itu tidak ada kebijakan pengangkatan PNS, tetapi lebih ke arah kebijakan pengangkatan P3K. Kami mengalami kesulitan yang pertama sesuai dengan peraturan tentang perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah yang menyebutkan bahwa alokasi untuk belanja pegawai itu maksimal 30% di Kabupaten Tangerang. Untuk belanja pegawai itu sekarang dengan jumlah PNS 10.000 dan P3K 4.000 lebih itu sudah 29%. Sehingga untuk membuka formasi baru P3K terutama yang strategis yaitu jenis keahlian pendidik dan tenaga kesehatan, kalaupun secara anggaran memungkinkan tetapi secara mekanisme keuangan 30%-nya juga sulit untuk ngambil kebijakan di situ. Sementara kita maklumi bahwa tenaga honor di Kabupaten Tangerang itu sebagian besar sebagai tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, tenaga yang mengatur lalu lintas, dan tenaga yang ada di Satpol PP. Semuanya memberikan kontribusi terhadap kinerja pemerintah daerah. Terus yang terakhir Bapak, bahwa mekanisme pengangkatan P3K yang berlangsung adalah melalui seleksi. Tadi juga disampaikan bahwa tenaga honor itu sebagian besar
sudah berada di usia yang mungkin menjelang usia pensiun kalau PNS, sehingga kami mengusulkan dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, seandainya pelaksanaan seleksi dilaksanakan, mungkin ada kebijakan pemberian nilai afirmasi hubungannya dengan usia dan pengalaman melaksanakan honor di salah satu pemerintah daerah. Karena kalau tidak dilaksanakan seperti itu, penyelesaian tenaga honor dalam satu pemerintah daerah tentunya sulit untuk dimaksimalkan karena bisa saja kalah bersaing dengan tenaga-tenaga honor yang lebih mudah yang dari daerah lain. Barangkali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Endar, kami sudah catat. Silahkan tadi yang bertanya Bapak yang di sebelah tengah. Ya, operator minta tolong. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati pimpinan rapat, moderator, para narasumber, Bapak Ibu sekalian peserta rapat yang berbahagia. Izin Pak, kami dari Kota Bekasi, saya KBK PSDM-nya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tenaga honorer Pak. Kami di Kota Bekasi menamakannya TKK Pak, tenaga kontrak kerja Pak. Saya baru jalan 2 bulan Pak di BKPSDM, tapi sangat menarik. Sebelumnya saya di BPKAD Pak, mengurusi keuangan. Jadi dipilih-pilih mana yang enak. Kalau uang diam saja Pak, kalau orang ini surat baru beredar saja Pak, ini riaknya sudah cukup ramai Pak. Namun ini tantangan Pak. Dan mohon maaf juga Bu Sekda kami tidak dapat hadir, dan kami juga seizin Pak Wali hadir di sini. Pak Wali kami sangat berharap ada kepastian segera untuk saudara-saudara kita tenaga kontrak kerja Pak, kalau kami menyampaikannya. Begitupun tadi pada saat rapat ke sini Pak, mau rapat apa tentang TKK. Nah teman-teman TKK yang tahu juga mudah-mudahan Pak ada yang terbaik insya Allah Pak. Nah ini yang saya sampaikan Pak, mungkin tadi teman kami dari Tangerang juga sudah menyampaikan. TKK ini dibilang nggak butuh, kita butuh Pak. Butuh Pak. Contoh saja Pak, di kami ini Satpol, Dishub, LH, rata-rata TKK Pak. Tadi Pak pimpinan sudah menyampaikan kalau sudah ganti baju coklat, baju apa, mereka malas biasanya untuk bekerja Pak. Gengsinya tinggi Pak. Seperti itu, makanya yaitu tadi timbul lagi seperti itu Pak. Dan untuk Kota Bekasi kami sampaikan Pak, kami punya 13.200 Pak, yang sudah P3K Pak ini kurang lebih 1.600 Pak, dan sudah didata di BKN Pak ini 10.000 sekian Pak. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini Pak, solusi tadi salah satunya ada outsourcing Pak. Kalau kita baca di situ hanya untuk pramusaji Pak, untuk sopir, OB dan sebagainya. Ini mungkin bagi Kota Bekasi tidak mampu menyelesaikan permasalahan TKK Pak. Kalau saya boleh bersaran Pak, ini ada kebijakan tadi pimpinan sudah menyampaikan akan melaporkan ke Pak Presiden. Serahkan saja kepada pemerintah daerah sepanjang daerah mampu sesuai dengan anggarannya Pak. Ini mohon maaf sebelumnya Pak. Terus juga Pak, pimpinan tadi menyampaikan untuk 2023 sudah besok Pak. Kami di Kota Bekasi Pak ini bukan mengangkat tapi menggunakan tenaga kontrak kerja yang ada. Per 2 Januari nanti kami keluarkan lagi SK-nya sampai kapan? Sampai tanggal 28 November 2023 sesuai dengan surat edaran Pak. Ini pun sudah rame Pak. Pak kami kok sampai sana? Ya sabar sambil menunggu ada kebijakan yang baru dari pemerintah pusat. Yang perlu kita sikapi Pak, bagaimana 2024? Karena pada saat Januari nanti pemerintah daerah sudah bergulir penganggaran APBD 2024 mulai dari Musrenbang. Terkait juga penganggaran TKK ini atau honor ini juga harus masuk ke SIPD Pak. Kalau ini tidak masuk, maka pada saat pembahasan di minggu kedua nanti Agustus disampaikan ke Dewan tidak ada, juga ini menjadi simalakama Pak. Artinya juga ini harus kita sikapi. Makanya pemerintah Kota Bekasi juga punya kebijakan untuk tahun 2024 kami tetap menganggarkan terkait dengan tenaga kontrak kerja atau honor Pak.
Karena kenapa? Kami sambil berharap di pertengahan 2023 ini ada kebijakan yang memang solusinya cukup baik. Ayo lanjutkan tapi dengan aturan bla 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 seperti itu, Pak. Nah, kalau kami tidak menganggarkan di 2024 tiba-tiba dari pusat ada kebijakan yang memang menguntungkan bagi daerah, juga bahaya bagi kami karena rumahnya kami belum siapkan. Seandainya pun pahitnya pusat tetap tidak menganggarkan, ya nanti pada saat Agustus, pada saat pembahasan APBD 2004, kami tinggal mengeluarkan anggaran dari kegiatan TKK ini, Pak. Jadi harapan kami adalah ini, Pak, TKK khususnya di pemerintah Kota Bekasi masih dibutuhkan, dan kami berharap ini juga tahun politik yang perlu kita sikapi bahwa pimpinan kami tidak birokrat murni, Pak. Separuh badannya adanya politik, Pak. Sedangkan kami ini birokrat murni, Pak. Kalau bicara saklek, undang-undang aturannya jelas, Pak. Tapi kan kami punya pimpinan yang badannya itu tadi, Pak. Nah, ini yang harus kita siapi. Harapan kami adalah dari pimpinan kami, mudah-mudahan terkait dengan TKK atau honorer ini masih diberi kesempatan, karena memang, Pak, tidak munafik kami atau semua kita, mereka hanya kurang beruntung, Pak. Hanya kurang beruntung dari kami-kami ini yang sekarang mungkin jadi ASN, yang jadi P3K. Contoh kami pada saat kami di BPKAD, Pak, itu tenaga kontrak kerja mumpuni, Pak. Di akuntansi dia mumpuni, di perben dia mumpuni, Pak. Memang rezekinya saja, Pak. Ya kan, yang memang ya miliknya saja lah, tidak mungkin belum baik, belum beruntung seperti kita, Pak. Kalau P3K juga tadi sudah menyampaikan, Pak, apakah pusat juga nanti dananya mencukupi kalau semua P3K kaitannya dengan DAU dan sebagainya, Pak. Jadi sekali lagi poin yang disampaikan adalah kami sangat berharap untuk secepatnya mungkin di bulan-bulan Januari, Februari, paling lama Maret pada saat berproses ini anggaran 2024 ada kebijakan terkait dengan tenaga kontrak kerja atau honorer ini, Pak. Terima kasih, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa dibaca kan? Larangan. Pasal 96 nomor 1 PPK. PPK ini pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non PNS dan atau non PPK untuk mengisi jabatan ASN. Berarti ini secara umum melarang kan? Tidak boleh mengangkat lagi. Pasal 99-nya, pasal 99. Nah, pada saat peraturan mulai berlaku terus, nah, tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Ini bisa ada dua penafsiran kan? Coba bisa sekarang buka lagi yang surat Menpan RB. Ya. Pasal 99 ini menyebutkan tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Tetapi di pasal 96 ayat 1 tadi PPK dilarang mengangkat. Ada konsekuensinya kan, Pak? Konsekuensi honorer itu diangkatnya itu masalahnya adalah per tahun. Nah, itu kan. Sekarang pertanyaannya, apakah ngacu ke pasal 99 itu ketika diangkat, misal tahun 2018 sudah diangkat, itu otomatis berlakunya 5 tahun kan? Enggak, setahun-setahun dia, ya kan? Aturannya setahun-setahun gitu loh. Nah, bisa diberhentikan, bisa lanjut, betul kan, Pak? Nah, sekarang jangan ditafsirkan 5 tahun itu apakah boleh ngangkat lagi nggak nih tahun 2023, itu masalah utamanya. Kecuali kalau di SK-nya ngangkatnya 5 tahun, tahun 2018, itu clear, nggak ada masalah, nggak ada penafsiran. Tetapi kalau ini masih belum clear, Pak. Nah, di Permenpan RB ini larangannya keras, Pak. Larangannya itu bahkan kalau mengangkat lagi, itu akan kenakan sanksi. Oke, jadi kalau sebetulnya ya, kalau kita lihat di PP-nya kan clear ya, Pak ya, semenjak diundangkan 5 tahun itu tidak bisa, 5 tahun masih bisa gitu ya. Tapi 5 tahun itu sebetulnya kan tadi saya bilang, secara pendataan justru banyak pengangkatan itu setelah 2018 ya kan, setelah PP berlangsung gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara pelanggaran, ya banyak yang melanggar gitu. Justru itu kita buat surat ini 1511 supaya tidak ada pengangkatan lagi gitu. Berarti di layoff semua Januari itu, nggak boleh ada lagi? Iya, nggak bisa. Kelihatannya nggak jelas, Pak. Nah, nanti baik kalau gitu kita ambil kesimpulan bahwa ini juga kita harus hati-hati ya. Ini pasti akan membuat heboh nasional kalau seandainya dijawabnya nanti Januari 2023 tidak boleh sama sekali gitu mengangkat PPK lagi. Sorry, PPK tidak boleh lagi mengangkat honorer.
ya kan? Honorer yang tahun 2022 mau dikemanakan gitu loh. Bapak Ibu sekalian yang tadi punya harapan-harapan kembali ke daerah malah jadi tambah ribut nanya. Jadi mohon izin Pak Deputi, mohon arahan apakah perlu kita soundingkan ke Pak Menko Pak untuk mengklirkan masalah ini Pak, karena ini efeknya kalau seandainya ini tidak jelas tadi apalagi disampaikan bahwa sesuai dengan surat ini tidak boleh ngangkat lagi, berarti tanggal 1 Januari layoff semua Pak, honorer itu Pak, se-Indonesia itu Pak. Wah itu gimana efeknya Pak? Mohon izin Pak Deputi aja. Terima kasih Pak Saiful. Mungkin dari Kementan Pan RB, apakah sudah ada formula tentang itu, keputusan dari para pimpinan di sana? Iya, kami sedang memformulasikan dengan BKN juga dan Kemendagri sih Pak, sebenarnya sudah beberapa kali rapat. Kira-kira kapan dikeluarkan? Seharusnya sih tahun ini Pak. Sebelum Ya, kami targetnya memang sebelum Januari. saran saya sebelum habis Desember ini, karena itu akan dipakai. Iya. Sehingga saya tidak perlu lapor Pak Menko. Kalaupun saya lapor Pak Menko itu terkait itu akan diatasi oleh teman RB. Kalau ada janji sebelum tanggal 31 bisa keluar, ya alhamdulillah saya nggak perlu ngobrol dengan Pak Menpan RB misalnya seperti itu. Jadi akan ada janji akan dikeluarkan, nanti keputusannya seperti apa kita lihat.